Dari, mohon maaf, Ibu Oke, Ratna. oke, Ratna. Ya, Ibu Ratna, Oke, mohon maaf karena saya tidak online di laptop karena oke. lowbat. Ya, Silakan, Ibu. eh, Pak Gibi, baik, terima kasih. Tadi mindset ini kan apa kalau misalnya data ini adalah tidak terkait dengan penularan dan lain-lain. Nah, saya tuh berpikir yang tadi kelipatan kan, karena kalau kita membuat analisis kebijakan selain forecasting itu kan nanti tentunya ada analisisnya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya oh bulan ini kenapa sekian, nah bulan ini sekian peningkatannya seberapa gitu. Nah, kalau dikaitkannya dengan masalah COVID itu kan nanti terkait dengan penularan. Nah, orang satu ini menular jadi berapa berlipat-lipat. Nah, makanya tadi saya berpikir bahwa uh, ini berapa kali lipat kalau satu orang ini menularkan jadi berapa-berapa gitu. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi nanti kan terkait dengan kita analisisnya, oh ternyata uh, penularannya ter peningkatan berlipatnya itu terjadi pada bulan ini karena di sini ada regulasi apa, mengalami penurunan ada regulasi seperti apa, bagaimana Pak? Baik, pada skenario yang paling paling tidak juga ideal ya, tetapi sering dilakukan itu modeling, Bu. Ya, dia melakukan modeling. Modeling itu tetap menggunakan satu dua data time series seperti ini, lalu kemudian dia membangun asumsi. Misalnya, oh ini dari data yang ada ternyata satu pasien positif itu dia potensial menular ke 15 orang. Ya, berarti kan eksponensial. Ya. Nah, lalu itu asumsi yang pertama, satu pasien bisa menular ke 15 orang. Yang kedua, dia buat lagi dari sisi kebijakan. Ketika dilakukan dengan karantina wilayah, maka konsekuensinya ini. Ketika masih dengan asumsi bahwa satu pasien menular ke let's say 15 orang, dia akan membuat kalau dengan karantina wilayah itu bagaimana? Kalau dengan sekedar social distancing itu bagaimana? Kalau kemudian business as usual, itu bagaimana? Lalu ketemu Bu, nanti biasanya dalam beberapa skenario yang pernah saya lakukan, sayangnya saya lupa contohnya itu di mana. Saya punya contoh, misalnya dulu konkretnya begini, bukan kasus COVID. Pemerintah mengalami krisis waktu itu akibat defisit yang naik terus. Defisit yang naik itu karena kurs rupiahnya turun, melemah, dan pada saat yang bersamaan harga minyak internasional itu melonjak. Berarti beban subsidinya bengkak. Nah, kalau sudah bengkak, maka pilihannya adalah potong subsidinya atau ngutang, kira-kira begitu. Lalu pemerintah memilih potong subsidinya. Kalau potong subsidi, ini kan ada sejumlah sektor strategis yang langsung berhubungan dengan orang banyak yang akan terkena dampaknya. Lalu kami bikin modeling, Bu. Ya, kalau pemerintah menaikkan harga 1.500, itu dengan asumsi-asumsi tertentu, ketemunya kemiskinan itu meningkat. Meningkatnya 10%. Kalau pemerintah menaikkan 2.000, kemiskinannya itu naik 12%. Tapi kalau pemerintah menaikkan harga menaikkan harga sekian dengan yang kemudian menimbulkan peningkatan kemiskinan sebesar 12%, tetapi lalu dibarengi dengan pemberian bantuan langsung tunai, maka kemiskinan itu justru turun dari 12 menjadi hanya 6%. Dan skenario itulah yang diambil. Jadi itu modeling itu sangat terkuat. Satu tentu saja butuh data, yang kedua kekuatan asumsinya. Dan asumsi itu sayangnya Bapak Ibu tidak bisa dibuktikan benar atau salah. Ya. Asumsi itu hanya bisa dinyatakan berguna atau tidak. Contoh, Bapak dan Ibu tentu masih ingat teori hukum permintaan penawaran ya. Itu kan dibangun dengan asumsi bahwa selera konsumen itu tetap. Apakah Bapak dan Ibu punya selera yang sama terus, makan tempe ya tempe terus, nggak ganti-ganti? Kan tidak. Tetapi itu tidak relevan. Asumsi yang digunakan bahwa selera konsumen itu tetap, itu berguna untuk menjelaskan hukum permintaan penawaran tadi. Ya, walaupun dalam kenyataannya itu tidak. Nah, oleh karena itu memang kalau Bapak dan Ibu membuat modeling dengan asumsi-asumsi tertentu, pastikan asumsinya itu mendekati rasional.
mendekati realitas sehari-hari. Ya. Jangan kemudian membuat asumsi yang sangat bertentangan dengan realitas, dan pada akhirnya antara modeling yang dibuat dengan realitas di lapangan itu bedanya sangat jauh. Ya. Jadi kekuatan penalaran teoritis satu, yang kedua data, yang ketiga cara kemudian berdasarkan penalaran teoritis kita membuat asumsi tadi. Jadi untuk yang data tadi Bu, itu tidak bagus kalau dijawab dengan tren yang seperti ini. Ya. Karena ini ternyata satu orang dia bisa menular ke sekian banyak, ya. Nah, yang dicari itu adalah angka pelipatannya itu. Satu itu berapa? Kalau dengan asumsi 1,15, lalu kalau dijawab dengan lockdown itu hasilnya bagaimana? Dijawab dengan social distancing itu bagaimana? Dijawab dengan business as usual akan seperti apa? Itu bisa dilakukan dengan namanya modeling. Ya, itu sepertinya pernah diajarkan oleh Prof. Sofian ya, Pak Gebi. Ya. Kalau ada waktu yang cukup, kita bisa exercise itu modeling ya. Cuman ya butuh data, butuh diskusinya agak lebih panjang. Terima kasih banyak Pak Gebi. Nah. Ya, ada lagi yang lain mungkin? Karena mengingat waktu, mungkin bisa lanjut ke materinya dulu, Pak. Mbak Tari sangat ketat dengan waktu ya. Baik, kalau simple moving average ini sangat sederhana, Bapak dan Ibu bisa melakukan secara cepat. Ada juga nanti kalau penasaran bisa cari-cari di internet, banyak sekali contohnya. Itu namanya exponential smoothing. Ya. Exponential smoothing itu dia memberikan bobot, Bapak Ibu, pembobotan bahwa yang tadi misalnya ini kan tidak bisa data yang ini tidak bisa yang satu ini dianggap bobotnya sama dengan 1/4 sama bobotnya dengan 1.200 ke 3.200 kan beda. Maka itu dijawab dengan isu pembobotan melalui metode yang namanya exponential smoothing ya. Nah, ini saya iseng-iseng aja Bapak dan Ibu, ini karena keterbatasan waktu ya. Tapi secara sederhananya begini. Kalau data-data ini ya, data-data ini misalnya ini angkanya, apakah pasien, apakah kasus positif atau apa, ini data yang saya buat begitu saja. Misalnya kalau data ini kita gunakan lalu dianalisis dengan menggunakan simple moving average, itu ketemunya di bulan Juli forecastingnya adalah 79. Ya, itu 79 dengan metode yang sebelumnya tadi. Tetapi kalau diberi pembobotan itu hasilnya berbeda Bapak Ibu. Ya. Diberi pembobotan itu cara kerjanya sederhana, ya. Sangat sederhana. Bapak dan Ibu hanya perlu duduk di depan laptop kurang lebih 15 menit dan nanti ketemu hasilnya. Cara menghitungnya, misalnya kita kita bikin forecasting aja yang aman bahwa perkiraan peningkatan atau penurunan itu kurang lebih 10%. Maka alfanya itu 0,1 ya, 10%. Lalu kita punya data bulan Januari sampai bulan Juni, kita diminta memproyeksikan bulan Juli. Apa yang harus dilakukan? Nah, kadang-kadang kita berhadapan dengan data seperti ini, dan kalau misalnya data bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya tidak ada, maka kita harus menghitung ini dulu, ya, menghitung angka ini. Caranya adalah angka ini namanya angka bobot ini. Bobot bulan tertentu, misalnya bulan Januari yang kita asumsikan 15 ini, ya. Kita asumsikan 15. Alfanya adalah 10%. Kita pakai untuk memberi bobot pada bulan Februari. Bobot pada Februari kita pakai untuk memberi bobot pada bulan Maret. Maret kita pakai untuk April dan seterusnya. Ya, jadi bobot bulan sebelumnya ditentukan oleh bobot bulan sebelumnya. Nah, sehingga misalnya kalau bobot bulan Januari itu 15, maka ini 15 kita pakai, ya, 15 ditambah 10% alfanya, ya,
10%, lalu 10 angka bulan Januari dikurangi yang bobot tadi, bobotnya 15. Ya, sehingga ketemunya 14,5. 14,5 bobot bulan Februari kita pakai sebagai standar untuk menghitung bulan Maret. Sehingga ini 14,5, 14,5. Cara menghitungnya 14,5 ditambah alfa yang 10% tadi, 0,10 dikali 20. 20 itu adalah angka aktual bulan Februari dikurangi angka bobot bulan Februari, yaitu 14,5, sehingga hasilnya 15,5. Dan seterusnya begitu, sehingga pada akhirnya yang kita dapatkan forecasting untuk bulan Juli, kalau tadi dengan simple moving average itu nilainya 79, kalau pakai exponential smoothing, dan ini relatif lebih akurat, itu dia hanya 50,48. Nah, kenapa 50,48? Padahal trennya ini kan sudah tren di bulan Juli itu sudah 200. Itu karena angka awal itu, Bapak Ibu. Aktualnya 15, tapi nilai bobotnya 15. Aktualnya 10, nilai bobotnya 15. Sudah ada kesenjangan yang sangat tinggi. Itu berarti bahwa antara forecasting sebelumnya dengan aktual itu bedanya cukup jauh. Dan perbedaan pada bagian awal inilah yang kemudian berpengaruh pada nilai bobot pada periode berikutnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sekali lagi kalau dengan simple moving average nilainya 79, sedangkan dengan menggunakan exponential smoothing nilainya 50,48. Bedanya cukup signifikan untuk pergerakan yang sebenarnya pergerakan dari sisi bobot ini tidak begitu jauh, tetapi kalau kita lihat antara data aktual di N-1 yaitu bulan Juli yang sudah 200 dengan angka forecasting yaitu 50,48, ini kadang-kadang membuat policymaker itu jadi tidak terlalu kelihatan gregetnya. Maka secara ilmiah metode forecasting dengan menggunakan exponential smoothing itu lebih bisa diterima, tetapi secara politik itu dihindari. Ya. Lagi-lagi tergantung, ini analisis kebijakan kadang-kadang tidak bisa netral 100% gitu. Metode yang dipilih itu sangat merupakan hasil kalkulasi strategis dari apa kira-kira yang diinginkan oleh seorang analis kebijakan dari seorang pembuat kebijakan. Kalau saya seorang analis kebijakan menyampaikan data dengan menggunakan exponential smoothing kepada policymaker, yang ini Bapak Ibu bisa melihat trennya sudah naik dan katakanlah semakin naik semakin buruk. Ya, misalnya ini jumlah pasien dari 125 sudah naik 200, kemudian lalu forecastingnya bulan Juli 50. Bapak dan Ibu bisa membayangkan kan, policymaker akan mengatakan, ya sudah, nggak ngapa-ngapain pun angkanya sudah turun. Maka kalau saya si analis kebijakan, saya tidak akan menggunakan ini. Saya akan pakai metode yang sebelumnya, simple moving average, yang artinya setiap tahun itu mengalami di bulan berikutnya mengalami peningkatan, dan bila perlu peningkatan signifikan, bukan kita berharap agar masalahnya tambah runyam, tetapi supaya ada suasana dramatis yang memaksa seorang pengambil keputusan untuk segera mengambil tindakan-tindakan extraordinary. Nah, kalau nanti butuh penjelasan lebih lanjut, lagi-lagi ini nanti saya share, kemudian Bapak dan Ibu bisa cek di cukup banyak referensi yang bisa digunakan. Ini ada juga misalnya kalau mau menggunakan regresi sederhana. Nah, regresi sederhana itu bagus untuk forecasting yang tidak hanya satu variabel. Kalau tadi forecastingnya satu variabel ya Bapak Ibu ya, hanya variabel dependen. Jumlah pasien, ya, jumlah yang positif, angka kemiskinan dan seterusnya. Nah, kalau regresi itu dia sudah harus ada variabel independen dan variabel dependen. Ya, anggap saja ini exercise yang sangat sederhana, dan saya bukan orang statistik. Saya mohon Bapak Ibu bantu saya untuk membaca makna di balik ini nanti. Misalnya ya Bapak Ibu ya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS sebesar kurang lebih segini, ya, ini periodenya. Atau masing-masing, misalnya pada titik yang paling ekstrim, masing-masing puskesmas atau kabupaten di
beri kebebasan untuk menaikkan iuran BPJS sehingga ada kabupaten yang menaikkan menjadi sebesar 1.500, ada yang 1.550, ada yang 1.600 dan seterusnya. Ya, itu variabel independennya. Nah, variabel dependennya itu dilihat dari jumlah peserta. Secara teoritis, ya, nalar sederhana saya mengatakan seharusnya ada kausalitas, minimal korelasi antara tingkat kenaikan iuran dengan jumlah peserta. Semakin besar iurannya, seharusnya semakin sedikit pesertanya. Kira-kira begitu ya, nalar teoritisnya. Ya. Maka H0-nya adalah, ya kalau dalam regresi, H0-nya adalah tidak ada hubungan antara kenaikan iuran dengan jumlah peserta. Kira-kira begitu ya, Bapak Ibu. Ya, H0 sederhananya. Ya. Nah, kemudian hipotesis alternatifnya adalah ada hubungan antara kenaikan iuran dengan jumlah peserta. Ya. Dan hubungan itu kita bayangkan seharusnya negatif ya. Semakin naik, ya benar ya, terbalik ya. Jadi semakin naik iurannya, semakin turun jumlah pesertanya. Nah, itu kira-kira pegangan yang ada di isi kepala kita. Lalu sekarang kita coba run regresi sederhana, ya, dari data ini. Setelah di run, hasilnya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan dan saya minta tolong saya dibantu untuk menjelaskan ini, yang orang statistik. Hasilnya ini, Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat, Bapak Ibu, angka-angkanya? Belum keluar Pak Gebi, masih slide yang sama tadi. Maaf, masih slide yang sama, maaf. Ini saya stop sharing dulu. Sudah kelihatan sekarang? Ya, sudah Pak Gebi. Oke. Baik. Tolong saya dibantu. Ini misalnya dari hasil regresi sederhana dengan dengan program Excel. Ini hasilnya ya. Multiple R-nya sekian, R square-nya sekian, adjusted R square-nya sekian, dan seterusnya. Kemudian, maaf sedikit, data-data yang bagian bawah, ini juga mungkin perlu saya tunjukkan. Oh, sepertinya ada yang kepotong ini Bapak Ibu, maaf. Mbak Tari ini kepotong ya, Mbak? Iya, data yang sebelumnya disimpan di mana Pak Gebi? Ada di sini. Bagian bawah mungkin. Oh ini ada kok, Ya, ada. Bawah. Jadi saya lagi cari ini interceptnya. Jadi R square-nya segini angkanya 0,10 sekian. Kemudian nilai p-value-nya 0,33. Lalu koefisien korelasinya minus 0,05. Kalau konstan dia 276. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu analis kebijakan dan harus membaca, lalu jadikan ini sebagai dasar untuk melakukan forecasting, itu kira-kira cara membacanya bagaimana Bapak Ibu? Saya minta tolong yang ahli statistik, yang ahli kuantitatif untuk membantu saya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, jika memiliki pengetahuan lebih mengenai statistik, kami persilakan untuk langsung raise hand atau unmute. Biasanya kalau ditanya gitu tuh nggak mau Mbak Tri, nggak mau ngatung itu. Bagusnya ditunjuk aja itu. Ya, baik. Mungkin bisa tolong ditampilkan pesertanya. Ini saya kurang kelihatan. Ini sudah mentok karena stop share share screen ya Mbak Tari. Iya. Ini kalaupun digedein nanti nggak bagus nih. Mungkin dari saya coba dari Ibu Leli mungkin. Halo, selamat siang Ibu Leli. Mohon bantuannya untuk diklik unmute. Kalau tidak, belum bisa mungkin ke Pak Stepi mungkin ya.
Pak Pak Stevi ya. Pak Ya, Stevi. Pak Stevi dari Mitra. Silakan. Ini orang kesehatan biasanya canggih-canggih dengan statistik. Nah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih kepada angle dalam membaca statistik dari sudut pandang kebijakan. Iya. Pak Stevinya belum ada ya, mungkin dari saya soalnya kurang tahu ini Pak, yang bagian mungkin dari Ibu ini yang sudah unmute, Bu Ratnawati, mungkin mau mencoba Monggo Bu Ratna tadi. Silakan Bu Ratna. jika mengerti. Pasti mengerti Bu Ratna itu. Ya, silakan Ibu. Setiap kenaikan Halo, bagaimana Bu Ratna? gimana ya? Setiap kenaikan iuran sebesar Ya, ini sudah ada yang raise hand, Ibu. 33. Oh, ngimpun, monggo. Ya. Silakan. Ibu Arianawati tadi, mohon. Oke, Ibu Aryani. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan nama. Halo. Ya, Mbak Tari, saya Aryani, Mbak Tari. Ya, mohon maaf Bu, saya soalnya jauh melihat ke layarnya. Nggak apa-apa, Mbak Tari, baik. Ya. Pak Gebi, saya mohon maaf, saya mungkin nggak bisa baca ini ya, bagaimana apalagi implikasi kebijakannya, cuma yang mengganggu kepala saya adalah, jadi saya nggak ahli kuantitatif juga, Pak. Saya sering penelitiannya kualitatif, tapi di sini saya ingin menyampaikan apa yang saya tahu. Jadi saya bukan punya pengetahuan lebih, pengetahuannya cukup juga. Nanti ada Bu Leli, sebenarnya tadi Mbak Tari yang disebut Bu Leli itu ahli statistik. Itu harus muncul itu. Ya, Bu Leli, silakan Bu Leli untuk. Jadi nanti dikoreksi aja sama Bu Leli. Kalau saya melihatnya ini kan variabelnya Pak yang Pak Gebi sampaikan ada dua ya Pak. Yang pertama adalah kenaikan cost, harga ya, kenaikan iuran dengan jumlah peserta. Ya. Kalau yang saya tahu hanya yang saya ingin lihatnya kan tadi sudah, kalau analisis asumsi sederhana kita logikanya kan mesti ada korelasi terbalik ya, korelasi negatif antara kedua itu. Semakin naik harganya, jumlah pesertanya semakin semakin sedikit semestinya. Nah, jadi kalau analisis statistiknya, kalau yang saya tahu ya mestinya pakai korelasi aja kali ya Pak. Jadi bukan, kalau ANOVA itu kan kita mau melihat perbedaan antara apakah ada bedanya nilai antara grup 1, grup 2, dan lebih dari 2 grup. Tapi kalau ini kan... Yang ini abaikan saja, Bu. Yang ANOVA ini abaikan. Oh, oke, baik. Jadi saya, mohon maaf, jadi nggak bisa, gimana ya ini cara bacanya. Jadi kalau kita mau melihat hubungannya antara dua variabel ini, ya mungkin yang bisa dilihat, kita bisa gunakan teknik statistiknya, korelasi, pakai Pearson product moment mungkin, karena ini datanya rasio ya. Jadi apakah kita akan membuktikan apakah memang betul ada korelasi di antara keduanya, dan korelasinya kalau asumsi kita tentu harusnya korelasi negatif, kita buktikan dengan uji statistiknya, kemudian seberapa besar, seberapa signifikan korelasinya, seperti itu nanti setelah hasilnya keluar gitu kan ya Pak Gebi ya. Ya. Begitu aja yang saya tahu Pak. Nanti implikasi kebijakannya nggak tahu saya gimana. Oke, oke. Makasih Mbak Aryani ya. Tadi Bu Leli yang ahli ya? Iya, ahli statistik itu Pak. Mana Bu Leli ini? Kita tunggu Ya, Bu Leli. mohon Apanya? Untuk diklik unmute. Kita tunggu fakta dari Bu Leli ini. Ibu Leli bagaimana? Apakah bisa membantu untuk menjelaskan? Halo Ibu Leli. Mohon bantuannya untuk diklik unmute. Oh, mungkin masih dalam keadaan sibuk Pak Gebi. Yang hasil ke bawah lagi mungkin bisa ditampilkan. Ya, mohon maaf. Admin mohon bantu untuk dilihatkan tadi dari siapa? Ya, Ibu Ratmawati, ada yang mau menyampaikan Ibu? Mungkin yang hasil bawahnya bisa ditampilkan.
Yang Oh bagian ya, bawah ya, Pak Bu. Gebi yang bagian bawah mungkin saya tampilkan. Nggih, mau mencoba nggih. Jadi mungkin setiap kenaikan Rp1 iuran, peserta akan mengalami penurunan 0,05%. Ya, oke. Baik, Mbak Tri kita sampai jam berapa, Mbak Tri? Kita sampai jam 12, Pak. Ini sudah Oke. jam 12:06. Oke, udah. Kalau begitu saya anu saja dengan segala keterbatasan saya, silakan nanti tapi intinya kira-kira begini, kalau untuk data yang sangat sedikit seperti ini, konon menurut beberapa teman yang saya konsul, tidak perlu melihat yang lain-lain, lihat aja R-square-nya, nilai R-square-nya. Jadi nilai R-square-nya sini 0,10, itu maknanya kira-kira secara agregat variabel X, kenaikan iuran itu memberi kontribusi perubahan sebesar 10%. Ya, 10,2%. Ini angkanya 10,2% terhadap jumlah peserta. Nah, lalu sifat hubungannya negatif seperti tadi disampaikan oleh Bu Ratna sepertinya atau Bu Aryani tadi, ya. Itu kelihatan dari nilai koefisiennya, interceptnya. Kalau konstan ini 276, tetapi begitu ada perubahan, maka nilainya kemudian mengalami penurunan 0,05, seperti yang tadi secara cepat diinterpretasikan oleh Bu Ratna. Jadi intinya setiap perubahan 1 unit pada variabel kenaikan harga itu akan menyebabkan penurunan sebesar 0,05 unit pada jumlah peserta. Hanya itu kurang lebih. Sehingga jadi kontribusinya dalam menjelaskan perubahan di jumlah peserta itu 10% kurang lebih. Dan dari 10% itu nilainya negatif, 1 unit X menyebabkan penurunan 0,05 pada 0,05 unit pada Y. Sayangnya kemudian kalau kita lihat p-value itu nilai yang bagus itu adalah lebih kecil dari 0,05, sementara ini 0,33 masih bisa digunakan, tetapi ini kalau orang statistik mengatakan berarti hipotesisnya ditolak, H0-nya ditolak ya. Ya, kalau H0-nya tidak ada hubungan benar ya, Bapak Ibu ya, H0-nya ditolak ya. 0, karena ini nilainya tidak ideal. Jadi ini latihan karena latihan saja. Kalau misalnya dengan data yang lebih bagus, let's say nilai p-value-nya misalnya 0,01 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis H0-nya ditolak, H1-nya diterima, berarti ada pengaruh dan pengaruhnya itu signifikan dari X terhadap Y, maka kita bisa bilang ke si pengambil keputusan, Pak, kalau saya yang mengerjakan ini, saya analis kebijakannya, saya akan bilang, Pak, ngapain dimain-mainkan harga itu? Ya, nggak usah, karena kontribusinya hanya 10%. Ngapain capek-capek dimaki-maki orang, sementara kontribusinya terhadap perubahan jumlah peserta ini hanya 10%. Kita kan mau ngejar ya di atas 50%. Sementara yang di atas 50% atau ada kurang lebih 90% perubahan pada Y yang tidak bisa dijelaskan oleh kenaikan iuran ini, oleh variabel yang lain, oleh faktor yang lain. Itu yang harusnya dicari dan dimain-mainkan. Tapi kira-kira dari latihan sederhana ini, walaupun dengan beberapa catatan tadi, regresi membantu kita untuk lebih awas dalam memberikan rekomendasi. Ya. Tentu saja, tipe rekomendasi yang seperti ini tidak bisa kita harapkan dari model executive opinion tadi, yang sifatnya itu judgmental, bahkan asumtif. Ya. Ini kita berharap, kalaupun executive opinion itu digelar, setelah mereka berdiskusi, misalnya mereka juga sepakat untuk menggunakan data sekunder, lalu dianalisis dengan teknik sederhana ini. Lalu rekomendasinya kemudian, misalnya kalau dari sisi ini, saya pribadi akan mengatakan, sudah hentikan saja. Ya.
Bahkan ini Bapak Ibu bisa melihat kalau tidak dilakukan apa-apa konstan, ya ini nilainya 2776 Bapak Ibu. Ya, jadi ketika pemerintah tidak ngutang-ngatik harga, tidak melakukan apa-apa, justru ada peningkatan jumlah peserta menjadi 200 berapa itu? 276 yang jauh lebih tinggi dari nilai tertinggi yang sudah ada ini. Nah, ini bisa jadi kita bisa belajar bahwa sebenarnya kebijakan menaikkan harga tidak dilakukan berdasarkan evidence yang memadai, tidak ada metode berpikir yang baik, sehingga ini bisa dikategorikan sebagai tipikal kebijakan yang justru tidak saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi jangan-jangan ini malah menciptakan masalah. Ya, menaikkan harga itu kan variabel yang sangat sensitif, oposisinya banyak, tetapi bahkan dengan itu ternyata kontribusinya tidak lebih besar dari 10%, kecil sekali. Ada sejumlah variabel atau faktor lain yang sebenarnya lebih penting untuk diintervensi. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekedar contoh walaupun tidak sempurna, dan dalam praktek yang lebih konkret itu kita bisa diskusikan lebih detail lagi.